kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan tentang standar akuntansi pemerintahan pusat dengan PP nomor 71 tahun 2010. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok 5 sendiri terdiri dari saya, Nyayu Nazila Nurhasana, Melda Rahmayati, dan Vanessa Sabrina. Overview PP nomor 71 tahun 2010. Saat ini ada 4 standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu SAP, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang kedua ada SAK, yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Yang ketiga ada SAK Etap, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan yang terakhir ada SAS, yaitu Standar Akuntansi Syariah. Selanjutnya, PSAP 07 yaitu Akuntansi Aset Tetap, PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pekerjaan, PSAP 09 yaitu Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAP 12 Laporan Operasional, dan PSAP 13 yaitu Penyajian Laporan Keuangan BLU. Menurut KSAP tahun 2012, IPSAP meliputi klarifikasi, penjelasan, dan uraian lebih lanjut atas PSAP tentang topik tertentu guna menghindari salah tafsir oleh pengguna. Nah, standar akuntansi tersendiri diatur oleh PSAP. Selanjutnya akan berlanjut menjadi penjelasan teknis, yaitu diatur oleh Bultek. Dan terakhir, penjelasan tersebut menjadi penjelasan lanjutan yang diatur oleh IPSAP. Basis akuntansi terbagi menjadi 2, yaitu basis kas atau Cash Basis of Accounting, merupakan pencatatan pendapatan atau biaya yang dilakukan pada saat kas diterima oleh kas pemerintah atau kas umum negara atau dibayarkan dari kas pemerintah, kas umum negara. Yang kedua adalah basis akrual atau Accrual Basis of Accounting, yaitu suatu transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi, kemudian dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Terkait dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan, terdiri dari 2 entitas, yaitu yang pertama ada entitas akuntansi, merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Yang kedua ada entitas pelaporan, merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari 1 atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintahan pusat, dan yang terakhir yaitu satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Nilai historis dicatat sebesar kas setara dengan kas yang diharapkan. Realisasi pendapatan belanja diakui setelah diotorisasi melalui anggaran. Substansi mengguli bentuk formal. Penyajian wajar harus sesuai dengan substansi. Selanjutnya ada penyajian wajar, periodaritas, konsistensi, pengungkapan lengkap. Selanjutnya ada penyajian wajar, periodaritas, jenis laporan keuangan. Berdasarkan kategori penganggaran itu ada 3, laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan. Berikutnya akan ada berdasarkan sumber pencatatan, yaitu laporan keuangan primer, sekunder, dan tersier. Jadi laporan realisasi anggaran itu ada pendapatan laporan realisasi anggaran, pembiayaan, transfer, belanja, silpa atau sikpa, dan surplus atau defisit. Laporan operasional sendiri memiliki 5 struktur. Yang pertama ada pendapatan LO, yang kedua ada beban, yang ketiga ada pendapatan atau beban non-operasional, yang keempat ada pos luar biasa, dan yang kelima ada surplus atau defisit LO.
Laporan operasional sendiri memiliki 5 struktur. Yang pertama ada pendapatan LO, yang kedua ada beban, yang ketiga ada pendapatan atau beban non-operasional, yang keempat ada pos luar biasa, dan yang kelima ada surplus atau defisit LO. Selanjutnya yaitu ada neraca. Seperti yang sudah kita ketahui, neraca memiliki 3, yaitu ada aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Nah, laporan selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini melaporkan arus kas dalam periode tertentu dan diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir yaitu ada CALK yang merupakan catatan-catatan tambahan yang diberikan pada laporan keuangan.